Baiklah, teman-teman sahabat setia Maka Channel, kembali kita membahas tafsir Maliki Yaumiddin. Wa adhafal mulka li yaumiddin. Kemudian al-mulk ini disandarkan kepada hari pembalasan. Wa huwa yaumul qiyamati. Apa itu hari pembalasan? Ialah hari kiamat. Yauma, di mana yauma yudanun nasu fihi bi a'malihim. Hari kiamat ini di mana orang-orang pada saat itu mereka ditagih atas apa yang mereka perbuat selama mereka di dunia. Khairaha wa syarraha. Baik itu baik yang mereka lakukan maupun perbuatan yang buruk. Li'anna fi dzalikal yaumi, karena sesungguhnya pada hari itu yadhharu lil khalqi tamamul zuhuri, telah diperlihatkan kepada ciptaannya tamamul zuhuri, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang seutuhnya, kamalul mulkihi, kesempurnaan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa adlihi wa hikmatihi, dan keadilan Allah Subhanahu wa taala serta hikmahnya. Wa inqita'u amlaki al-khalaiqi, dan terputuslah kekuasaan makhluk-makhluknya. Hatta innahu yastawi fi dzalikal yaumi al-muluka wal-ri'ayat wal-'abida wal-ahrar. Sampai pada hari itu yastawi fi dzalikal yaumi al-muluka wal-ri'ayat wal-'abida. Allah Subhanahu wa taala berada di atas kekuasaan pada hari itu. Wal-ri'ayat, dan hanya Allah yang Maha memelihara, wal-'abid, dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan hamba-hambanya, wal-ahrara, siapa mereka-mereka yang merdeka. Kulluhum mad'ununa li'azmatihi. Pada saat itu mereka tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Khadi'una li'izzatihi. Kemudian mereka berserah diri dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Muntadhiruna limujazatihi. Pada saat itu manusia di hari kiamat mereka menunggu balasan catatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka raji'una thawabahu. Mereka semua mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, wa khaifuna min iqabihi. Dan pada saat itu mereka, baik yang berbuat buruk maupun yang berbuat baik, mereka sangat takut dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, falidzalika khassahu bidzikri, maka itulah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa illa fahuwal maliku liyaumiddin wa lighairihi minal ayyam. Dan hari ini, hari kiamat ini adalah hari yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa lighairihi minal ayyam, dan selain daripada hari kiamat adalah hari-hari yang sebagaimana yang kita ketahui bersama. Sahabat channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin, ternyata ayat ini bukan hanya sekedar kita tahu artinya bahwasanya raja atau yang menguasa pada hari kebangkitan, tetapi juga maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa menyaksikan kita dalam segala perbuatan kita, baik itu yang buruk maupun yang baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk tetap menjaga ibadah kita, untuk tetap berkonsisten beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita dalam melaksanakan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita harus menjauhinya. Perbuatan sekecil apapun itu, kalau itu baik, Allah perintahkan kepada kita, maka laksanakanlah. Karena sesungguhnya sekecil apapun perbuatan baik itu, Allah Subhanahu wa taala akan balas di hari kiamat nanti. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari berbuat keburukan, dari berbuat maksiat, maka jauhilah. Mari kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat channel yang mulia,
kita sama-sama bersaudara, kita saling mengingatkan. Teman kita ingatkan untuk dia meninggalkan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, agar semua kita ketika di akhirat nanti yang kita terima adalah catatan amal baik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingganya dengan catatan amal baik itu kita semua akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Tentu kita semua manusia. Antum sahabat channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika antum ditanya kalau memilih antara dua, surga ataupun neraka, pasti antum akan memilih surga. Jika saya ditanya, apakah saya memilih surga atau neraka, pasti saya akan memilih surga. Nah, tapi bagaimana dengan kita? Kita memilih surga, kita pengen masuk surga, kita pengen diberi oleh Allah Subhanahu wa taala surga, kemudian kita pengen diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala bidadari, tapi sekecil apapun itu perintah Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Sama halnya ketika kita merasa takut dengan neraka. Takut kalau kita mendengarkan neraka itu, subhanallah, sangat takut. Takut. Tapi kita tidak, dengan ketakutan kita, dengan ketakutan kita terhadap neraka yang Allah janjikan bagi orang-orang yang berbuat buruk, tapi kita sendiri tidak mau meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan kita masuk neraka. Maka kita pilih yang terbaik di antara dua ini. Tentunya kita berusaha memilih surga. Jalan-jalan untuk menuju surga adalah dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala larangannya. Sahabat Maka Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah tahu kapan kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan tahu sampai kapan kita hidup. Makanya perlu kita membawa bekal untuk di hari kemudian nanti, di hari kiamat nanti, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sidang ke kita. Pada saat itu kita tidak siap. Apa yang mau kita berikan? Apa yang mau kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak punya bekal di dunia. Ibadah kita sangat sedikit. Terus apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sementara pada saat itu Allah Subhanahu wa taala yang kuasa. Tidak ada yang bisa menolong kita. Hanya Allah yang bisa menolong kita. Baik itu yang budak maupun yang merdeka. Baik itu pembantu maupun dia seorang raja. Baik dia presiden maupun dia rakyat biasa. Baik itu dia bupati maupun dia gubernur. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang dibeda-bedakan. Semuanya sama. Yang hanya dibeda-bedakan adalah siapa yang paling bertakwa. Sehingganya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Allah tidak memilih siapa dia. Allah tidak memilih harus dia harus seorang ustaz. Allah tidak memilih dia harus seorang ilmuwan. Allah tidak memilih dia sebagai profesor atau doktor. Allah tidak memilih dia adalah seorang kiai. Allah tidak melihat dia adalah seorang syekh. Yang Allah lihat bagaimana dia beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dia sudah ridha dengan Allah Subhanahu wa taala, segala perintah yang Allah turunkan, yang Allah perintahkan kepadanya, dia akan melaksanakan dengan begitu ikhlas. Karena dia sudah ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi jika seorang hamba sudah cinta kepada Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah, dia akan melaksanakan. Ketika seorang hamba, seorang makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun itu larangan, pasti dia tinggalkan. Sahabat Maka Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita saling mengingatkan antara sesama kita. Antum punya kawan yang setia, ajaklah dia untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Selamatkanlah saudara-saudara antum. Karena sesungguhnya persaudaraan itu adalah persaudaraan yang seakidah, seiman, dan seagama. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Quran surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang yang beriman adalah mereka yang bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaikilah persaudaraan kalian. Persaudaraan kalian diperbaiki dengan cara apa? Dengan cara untuk saling mengajak kepada kebaikan, ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk saling menjauhkan saudara kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, jika kita baik, jika kita memberikan contoh kebaikan kepada saudara kita, pasti mereka akan mudah mengikuti kita. Dan kita memberikan pemahaman-pemahaman kepada mereka. Kita ajak mereka kepada jalan kebaikan. Maka sesungguhnya ajakan kita kepada jalan kebaikan, ajakan kita kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan perkara yang biasa-biasa, bukan perkara yang sia-sia. Sesungguhnya itu adalah sebaik-baik perbuatan, sebaik-baik perkataan. Kita mengajak, menyampaikan kebaikan, mengajak teman kita kepada kebaikan dengan lisan kita. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang lebih bermanfaat, perkataan yang lebih indah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Quran surah Fussilat, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, dan barang siapa ahsanu qawlan, yang memiliki perkataan yang indah. Perkataan yang indah apa? Ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, yang memiliki perkataan yang indah itu adalah ketika mereka mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala wa amila salihan, dan dia di samping dia mengajak kepada kebaikan, juga dia melakukan amal-amal kebajikan. Wa qala innani minal muslimin, dia berkata, aku seorang muslim, aku yang selamat dari segala keburukan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan kepada kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Sahabat channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak berdoa untuk minta taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha untuk berbenah diri, untuk melakukan yang lebih baik. Biarlah yang berlalu sudah berlalu, kita tinggal bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha seperti apa? Taubatan nasuha adalah ketika dia bertobat, dia hanya pada saat itu dia bertobat dan bersungguh-sungguh dan tidak berbuat lagi keburukan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat suka dengan orang yang mengakui kesalahan dan bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah apa yang kita bisa pelajari pada saat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Anda telah bersama-sama kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, dan komentar serta share kepada teman-teman Anda, karena insya Allah dengan sebab Anda orang akan berbuat kebaikan. Demikian, syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.